실바가 받았어요. 때립니까? 때려야죠. 과감하게 내가 뻥! 어헤이! 내가! 한순이 3단 넘겼습니다. 볼꽃을 살립니다. 메가와트. 우리 팀이 이기는데 조금 뭐 일조를 하는 것 같아서 뭐 희열을 느끼고 그런 게 이제 성공했을 때는 Kesabaran pelatih JS Caltex sudah habis langsung lakukan hal tegas ini. Lee Young-taek resign usai kalah 3-2 atas Red Sparks. Jadi harapan admin, Lee Young-taek mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih tim voli wanita JS Caltex setelah kekalahan dramatis 3-2 melawan Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea musim 2024 sampai 2025. Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak, mengingat peran Lee dalam membangun kekuatan tim selama beberapa musim terakhir. Red Sparks yang dilatih oleh Ko Hee-jin menunjukkan performa luar biasa dalam pertandingan tersebut, terutama berkat kontribusi pemain Indonesia, Megawati Hangestri. Megawati menjadi motor serangan Red Sparks dengan penampilan impresifnya yang berkontribusi besar pada kemenangan timnya. Di sisi lain, pelatih JS Caltex, Lee Young-taek, berasa campur aduk setelah dipencundangi Red Sparks dalam laga kandang Liga Voli Korea 2024 sampai 2050. Liga Voli Korea putaran 4. Tekad JS Caltex mendapat kemenangan beruntun pertama mereka sepanjang Liga Voli Korea. Musim ini gagal setelah dibungkam Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Jumat, 10 Januari 2025. Bertanding di laga kandang di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan, tim tuan rumah kalah dalam laga 5 set 2-3, 20, 2-25, 27-25, 23, -25, 25-20, 12-15. Hasil tersebut membuat JS Caltex mau tak mau harus kembali ke kenyataan karena mereka telah menelan 18 kekalahan sepanjang musim. Kemenangan terbaru ketika mampu membuat kejutan dengan laga dramatis atas Incheon Hyungkook Life Insurance Pink Spiders gagal diteruskan. Pada laga melawan Red Sparks, tim legendaris yang telah berdiri sejak 1770 silam itu sebenarnya tampil dengan play game yang lebih berwarna. Serangan Gaisel Silva tak monoton. Dia juga dibantu dengan beberapa outside hitter JS Caltex lain yang mampu tampil apik. Pertahanan tim asuhan Lee Young-taek juga cukup rapat. Bahkan beberapa kali serangan Red Sparks berhasil dipatahkan. Tak heran jika mereka mampu memaksa hingga berlangsungnya laga 5 set. Lee Young-taek sendiri merasa ada perasaan senang sekaligus agak sedih dengan hasil tersebut. Senangnya, mereka berhasil tampil dengan lebih baik setelah berturut-turut selalu bermain dengan daya tahan yang lemah sebagai tim. Kekompakan mereka juga lebih terlihat. Namun sedihnya, Lee juga sadar bahwa kualitas pemainnya dengan Megawati DKK dari Red Sparks memang masih berbeda. Dan ini yang membuat Red Sparks juga bertahan dan lolos dari lubang jarum laga melawan timnya. Saya tidak tahu harus berkata apa jika kami kalah seperti ini, kata Lee Young-taek dikutip Bola Poet dari Sports Chosun. Seperti diketahui, para pemain kami bermain 5 set penuh pada pertandingan terakhir lawan Pink Spiders dan sekarang set penuh juga, jadi pasti sulit secara fisik. Tapi mereka bertahan dengan baik. Namun, kami memang harus mengakui bahwa pasti ada perbedaan dalam keterampilan dengan para pemain Jungkwanjang. Di sisi lain, saya pikir fakta bahwa kami memainkan pertandingan yang ketat seperti hari ini menunjukkan bahwa kami berkembang. Jadi jika kami kalah seperti ini, saya sebagai pelatih tidak bisa berkata apa-apa. Tidak menyesal, jelasnya. Sementara itu, bagi pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, kemenangan atas JS Caltex tak sepenuhnya membuat dia senang. Soal rekor 9 kemenangan beruntun pun, pelatih berusia 44 tahun itu tidak mau terpaku akan hal tersebut. Saya tidak terkesan dengan rekor tersebut, tag SS Ko Hee-jin. Para pemain kami telah mempersiapkan diri untuk setiap pertandingan dan bekerja keras selama off-season dan musim. Tetapi mereka harus menunjukkan performa dan membuat pencapaian. Tujuan kami adalah memberikan permainan yang bagus kepada para penggemar Red Sparks, tandasnya. Red Sparks saat ini bertahan di peringkat 3 klasemen dengan perolehan 36 poin. Laga terdekat mereka adalah melawan pesaing sengit, Hwaseong IBK Altos yang bertengger di peringkat 4 klasemen.
Pertemuan kedua tim akan berlangsung pada Selasa, 14 Januari 2025 di Hwaseong. Liga Voli Korea, Bukilich jadi noda Red Sparks. Ledakan Megawati tertutup kecewanya Ko Hee-jin. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hee-jin, angkat bicara untuk performa kurang memuaskan Vanja Bukilich. Kemenangan Red Sparks dalam pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025 pada Jumat, 10 Januari 2025 meninggalkan rasa kecewa. Tim yang ditangani oleh Ko Hee-jin sebagai juru taktik tersebut memang masih belum terhenti saat menghadapi JS Caltex Seoul KIXX. Bertamu ke Seoul Jangchung Gymnasium, Korea Selatan, Red Sparks menang tipis 3-2, 25, 20, 3, 25, 27, 25, 20, 2, 20, 25, 25. Padinendu Kodianda Panirende. Dengan hasil manis ini, Red Sparks berhasil membukukan 9 kemenangan secara beruntun yang menjadikan raihan ini sebagai rekor baru. Pavoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi sendiri tampil ciamik dari segi raihan poin yang dibukukan dengan 33 angka. Akan tetapi, torehan eksplosif pemain asal Jember, Jawa Timur itu sedikit tertutupi oleh performa yang tidak maksimal. Ya, Red Sparks gagal mendapatkan poin sempurna dalam menghadapi JS Caltex yang merupakan tim terlemah yang menghuni juru kunci. Salah satu penyebab gagalnya tim berjuluk Red Force itu untuk meraih 3 poin adalah penampilan Vanja Bukilich yang mengecewakan. Berbeda dengan Megawati yang melejit sebagai peluru paling mematikan Red Sparks, pemain Serbia itu gagal bersinar. Sepanjang melawan JS Caltex, Bukilich hanya mampu mendapatkan 16 poin saja dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 28,2%. Usai pertandingan, rasa kecewa jelas tampak dari raut Ko Hee-jin sebagai juru taktik Red Sparks. Meski demikian, pria berusia 44 tahun itu enggan untuk menyalahkan Bukilich seorang atas performa kurang memuaskan timnya. Bagi Ko, voli merupakan permainan tim di mana saat satu orang tak maksimal seharusnya bisa di-cover oleh rekannya. Alih-alih bisa menunjukkan hal itu di lapangan, Ko merasa para pemain lainnya justru bergantian melakukan kesalahan yang tak perlu. Voli adalah permainan tim, ini bukan hanya soal Bukilich saja. Ucap Ko dilansir bolasport.com dari naver.com. Meski Bukilich tak bermain bagus, pemain lain harus bisa membuat permainan lebih baik dan memimpin. Kali ini semua orang bergantian melakukan permainan yang aneh. Bukilich tampil buruk, tapi bukankah juga memiliki hari yang baik? Saya pikir Bukilich lebih banyak disorot karena performa tim yang buruk, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Ko juga menegaskan akan melakukan evaluasi melalui program latihan agar permainan tim kembali optimal. Saya rasa kami perlu melatih mereka lagi untuk bisa menemukan ritme permainan secara keseluruhan, kata Ko menjelaskan. Ko sendiri tidak terlalu gembira dengan pencapaian Megawati DKA yang mampu menorehkan rekor kemenangan beruntun terpanjang Red Sparks dalam satu musim. Saya pikir kemenangan beruntun tim ini adalah hal yang kecil, kata Ko menjelaskan. Saya ingin mengubah sejarah V-League. Saya ingin berlari bersama para pemain menuju tujuan yang lebih besar. Para pemain kami juga tidak akan puas hanya dengan meraih hal ini, imbuhnya.